Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang turunan fungsi aljabar. Ada turunan fungsi trigonometri, ada turunan fungsi aljabar. Kita pelajari dulu tentang turunan fungsi aljabar. Jika ada fungsi fx, ya, turunan dari fx itu ditulis f aksen. Jadi f aksen ini simbol dari turunan atau diferensial. Kalau fungsinya ditulis y, ya, maka turunannya adalah y aksen atau dy per dx. Ini simbol dari turunan. Jika fungsi fx itu a kalikan x pangkat n, ya, maka turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan n kalikan a x pangkat n-1, ya. Jadi n turun mengalir dengan a. Nah, ini rumus dasar dari turunan fungsi aljabar. Contoh seperti ini. Misalkan fx itu x kuadrat, ya, maka turunannya adalah duanya turun kali x pangkat 2 min 1, atau ditulis 2x pangkat 1 atau hanya 2x. Dan yang kedua, misalkan y sama dengan 4x pangkat 5, maka turunannya adalah 5 kali 4 x pangkat 5 min 1, ya. 5 nya turun kali dengan 4, hasilnya adalah 20 x pangkat 4. Nah, ini turunan dari fungsi-fungsi tersebut. Contoh yang ketiga, misalkan fx adalah 1 per x kuadrat. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka 1 per x kuadrat ini jangan diturunkan dulu, diubah menjadi x pangkat min 2. Jadikan x pangkat min 2 yang sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, setelah dalam bentuk x pangkat min 2, baru kita tentukan turunannya adalah di sini, ya, min 2 x pangkat min 2 min 1. Jadi min 2 nya turun, terus dikurangi 1 menjadi min 2 x pangkat min 3. Nah, x pangkat min 3 ini diubah jadi pangkat positif menjadi min 2 per x pangkat 3. Contoh yang keempat, misalkan bentuknya akar x. Ini pun sama, jangan diturunkan dulu. Jadi fx-nya diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Nah, setelah dalam bentuk x pangkat setengah, maka turunannya, setengahnya turun, x pangkat setengah min 1. 1 per 2, x pangkat setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Min setengah itu artinya x-nya pangkat setengah, ya, positif pangkatnya tapi ada di penyebut. X pangkat setengah maknanya adalah akar x. Jadi hasilnya adalah 1 dibagi 2 akar x. Contoh berikutnya, yang kelima, misalkan y sama dengan 1 per x akar x misalkan. Ini pun sama, jangan diturunkan dulu, ini juga menjadi 1 per x, ini x pangkat 1, ini x pangkat setengah, 1 tambah setengah jadi x pangkat 3 per 2. Diletakkan di atas jadi x pangkat min 3 per 2. Nah, setelah bentuk seperti ini baru diturunkan. Ya, aksen sama dengan min 3 per 2 x pangkat min 3 per 2 min 1 min 3 per 2 x pangkat
itu jadi min 5/2. Min 3/2 ini jadi X pangkat positif 5/2. Sederhanakan lagi menjadi min 3/2 X kuadrat akar X ya. Jadi X pangkat 5/2 itu X pangkat 2,5. X pangkat 2 kali akar X. Nah, ini hasilnya. Berikutnya adalah sifat turunan fungsi. Jadi jika fx itu bentuknya penjumlahan dari beberapa suku, maka turunannya adalah tinggal setiap sukunya diturunkan. Jadi fx u plus v, maka turunannya u aksen ditambah v aksen. Ini berlaku juga kalau sukunya lebih dari 2. Kalau pengurangan juga sama, tinggal diturunkan masing-masing sukunya, kemudian dikurangkan. Kalau bentuknya AX saja, X-nya pangkat 1, maka turunannya adalah A saja. Kemudian kalau F-nya itu suatu konstanta, A, ketika diturunkan hasilnya 0. Ya. Contoh, jadi kalau bentuknya misalkan 4x kuadrat min 5x, maka turunannya adalah 2 kali 4x pangkat 2 min 1 min 5 ya, 5 min 5 itu min 5 saja. Ini 8 x pangkat 1 min 5. Kemudian bisa juga x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 10x plus 2 ya, maka turunannya x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat langsung ya. 6x kuadrat diturunkan langsung jadi 12x min 10x diturunkan jadi min 10 2 ya, konstanta diturunkan jadi 0, tinggal perlu ditulis. Sekali lagi, ini fungsinya 1/x kuadrat min 1/x pangkat 3 misalkan. Nah, ini jangan diturunkan dulu. Ini menjadi x pangkat min 2 dikurangi x pangkat min 3. Dan ini baru diturunkan. Ini menjadi min 2 x pangkat min 2 min 1 jadi min 3 ya. Dari contoh yang tadi, ini menjadi min 3 x pangkat min 4 kali kurang 1. Akhirnya ini menjadi min 2 per x pangkat 3. Ini min dengan menjadi plus 3 per x jadi positif 4. Nah, turunan fungsi ketika fungsinya bentuknya perkalian atau pembagian. Nah, yang pertama, jika fx sama dengan u kali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah uv aksen. Jika bentuknya pembagian u dibagi v, turunannya adalah u aksen v dikurangi uv aksen per v kuadrat. Jadi tidak boleh masing-masing diturunkan terus dikali. Harus seperti ini rumusnya. Contoh, misalkan fx itu x kuadrat dalam kurung 4x min 3. Kita akan menentukan turunannya. Nah, ini anggaplah sebagai u. Yang kedua, anggaplah sebagai v. Jika u-nya x kuadrat, maka u aksennya adalah 2x. Jika v-nya 4x min 3, maka v aksennya adalah turun 4 ya. Kemudian turunannya itu u aksen v ditambah uv aksen. U aksennya ini ya, 2x. V-nya ini 4x min 3. U-nya yang ini x kuadrat, v aksennya ini 4. Nah, disusun seperti ini. Menjadi 8x kuadrat min 6x ditambah 4x kuadrat. Hasilnya adalah 12x kuadrat min 6x. Kemudian kalau bentuknya misalkan pembagian y sama dengan
5x min 1 dibagi 5x kuadrat min 1 dibagi x plus 2. Yang atas anggaplah sebagai U, yang bawah anggaplah sebagai V. Dari sini maka U aksennya ini ya 10x turunannya, V aksennya adalah 1 ya. Maka Y aksennya U aksen V min UV aksen per V kuadrat U aksen 10x kalikan V nya ini X plus 2 min U nya ini 5x kuadrat min 1 V nya V aksennya ini 1 kuadrat X plus 2 dikuadratkan menjadi 10x kuadrat ditambah 20x min 5x kuadrat plus 1 ya, x plus 2 kuadrat. Jadi ini dikurangi bisa ya, jadi 5x kuadrat ditambah 20x plus 1 per dijabarkan boleh x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, ini kalau bentuknya perkalian dan pembagian. Aturan rantai. Jadi Y aksen atau dy per dx itu rumusnya du per dx dikali dy per du. Jadi biasanya penggunaan aturan rantai pada turunan fungsi aljabar itu ketika fungsinya itu terpangkatkan. Contoh gini. Kita akan menentukan turunan dari 4x min 5 pangkat 6 seperti ini. Jadi ada fungsi 4x min 5 tapi dipangkatkan 6. Kalau ada bentuk seperti ini maka efektif menggunakan aturan rantai. Kita misalkan U-nya adalah yang terpangkatkan yaitu 4x min 5. Dari sini kita cari du per dx. Du per dx itu turunannya U. Diturunkan ini loh. Jadinya 4. Nah dari sini efek itu sama Y sama aja ya. Jadi Y-nya adalah 4x min kan U pangkat 6. Jadi U pangkat 6. dy per du maksudnya turunannya Y terhadap U. Diturunkan biasa 6 kali U pangkat 5. Nah dikurangi 1. Nah dari sini sudah ada du per dx dan dy per du. Ya, kita sesuaikan dengan rumusnya. Jadi Y aksen atau F aksen X atau Y aksen bisa atau dy per dx juga bisa. Rumusnya adalah du per dx dikali dy per du. Du per dx nya adalah 4. Dy per du nya adalah 6 U pangkat 5. 4 kali 6 24 ya. U nya kan 4x min 5. 4x min 5 pangkatnya 5. Nah ini hasilnya. Contoh yang kedua ya, penggunaan aturan rantai jika Y sama dengan akar X kuadrat plus 2X min 2. Jadi fungsinya itu terakar. Nah ini bisa dibuat menjadi X kuadrat ditambah 2X min 2. Akar itu pangkat setengah ya, fungsinya terpangkatkan setengah. Misal U nya adalah ini X kuadrat ditambah 2X min 2. Maka du per dx diturunkan 2x ditambah 2. Nah Y nya adalah U pangkat setengah. Dy per du nya adalah setengah U pangkat min setengah karena dikurangi 1 ya. Di sini maka dy per dx nya ya turunannya itu du per dx nya ini dikali setengah U pangkat min setengah sama dengan 2x plus 2 setengah U nya adalah X kuadrat ditambah 2X min 2 pangkat min setengah. Ini ya menjadi setengah kali 2x plus 2
Nah, ini pangkat min setengah. Pangkat min ini seper. Jadikan positif, jadi per ya. Setengah itu artinya diakalkan. Nah, menjadi setengah kali 2x. Setengah itu 1 kali 1 tetap ya. Dibagi dengan akar x kuadrat ditambah 2x min 2. Nah, ini hasilnya. Turunan fungsi kedua. Jadi, turunan itu bisa dilakukan lebih dari sekali. Bisa tak hingga. Kita akan pelajari turunan fungsi kedua. Jadi kalau fx diturunkan ya sekali ya. F aksen x ini turunan pertamanya. Nah, ketika turunan pertamanya diturunkan lagi menjadi f double aksen, ini namanya turunan kedua. Dan bisa diturunkan terus ya. Tidak terbatas kecuali nanti sampai hasilnya 0. Contoh misalkan ada fx x kuadrat min 5x plus 6 ya, kita turunkan. Turunan pertamanya adalah 2x min 5. Diturunkan lagi, namanya turunan kedua. 2x min 5 diturunkan menjadi 2. Kalau mau diturunkan lagi ya bisa turunan yang ketiga. Hasilnya adalah 0. Jadi ada fungsi yang diturunkan sampai hasilnya 0, ada juga fungsi yang diturunkan ya tidak pernah selesai. Fungsinya itu terus bisa diturunkan sampai tak terhingga. Contoh kedua, misalkan x akar x kita turunkan. Sebelum diturunkan ini diubah dulu ya, jadi pangkat 3/2 ini diturunkan menjadi 3/2 x pangkat 3/2 min 1 setengah menjadi 3/2 akar x. Turunan pertamanya. Ini kalau mau diubah menjadi 3/2 x pangkat setengah, diturunkan lagi dari turunan kedua menjadi setengah kali 3/2 x pangkat setengah min 1 menjadi 3/4 x pangkat min setengah atau 3/4 akar x. Ini bisa diturunkan lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, terus bisa ya sampai tak terhingga. Nah, ini berikutnya nilai turunan fungsi. Jadi seperti halnya fungsi ya, bisa dicari nilainya, turunan fungsi pun bisa dicari nilainya ketika x-nya itu diketahui. Kita langsung ke contoh. Jadi fx itu misalkan x kuadrat min 10x plus 8. Berapakah f aksen 2? Artinya ketika diturunkan hasilnya berapa jika x-nya adalah 2. Nah, ini kalau diturunkan kan menjadi ya turunannya ya menjadi 2x min 10. Kalau mau dicari nilainya maka 2 kali 2 min 10. 4 min 10 sama dengan min 6 itu ya. Fx misalkan 5x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 2x min 7. F turunan 2 min 1 misalkan. Diturunkan 2 kali. Ini 15x kuadrat min 12x plus 2. Diturunkan lagi menjadi 30x min 12. Ini kalau x-nya diganti min 1 menjadi 30 kali min 1, ini kali min 1 min 12 ya, min 42 hasilnya. Jadi nilai turunan kedua ketika x-nya sama dengan min 1 adalah min 42. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.